KCI ungkap alasan pilih impor KRL dari China ketimbang Jepang dan Korsel. PT KAI Komuter, KCI, mengungkapkan alasan impor 3 rangkaian KRL baru dari perusahaan China CRRC Sifangco Ltd. Salah satunya karena memenuhi persyaratan dan harga yang lebih murah atau kompetitif dibandingkan produsen KRL Jepang dan Korea Selatan, Korsel. Corporate Secretary KAI Komuter, N. Purba, mengatakan pihaknya sebelumnya menerima proposal resmi dari produsen KRL Jepang yaitu JTREC pada Oktober tahun 2023 lalu. Produsen ini menyampaikan adanya perubahan rekomendasi teknis dan pembiayaan yang diajukan dari proposal sebelumnya. Selain terus melakukan komunikasi dengan JTREC Jepang, KAI Komuter juga melakukan komunikasi ke Korea Selatan, Wojin dan Dawonsis, dan China, CRRC Chifang Qingdao, yang juga memproduksi kereta cepat WOS, ujar N dalam pernyataan resmi, Jumat, 2/2. Setelah menerima proposal dari keempat pihak tersebut, dari hasil pembahasan proses pengadaan sarana KRL, CCRC Sifang dapat memenuhi spesifikasi teknis dan time delivery yang sesuai dengan persyaratan dan harga yang kompetitif dibandingkan produk lainnya. Dari sisi reputasi dan rekam jejak, CRRC Sifang sudah bekerja sama dengan 28 negara di dunia dalam menyediakan sarana komuter MU dengan berbagai kondisi di negara masing-masing pengimpornya. Ini juga yang memperkuat KAI Komuter untuk bekerja sama dengan CRRC Sifang. Dalam kerjasama ini, KAI Komuter dan CRRC Sifang juga sepakat untuk melakukan transfer knowledge untuk penanganan operasional ke depan, tutur N. Setelah penandatanganan kontrak kerja sama pengadaan sarana KRL baru antara KAI Komuter dengan CRRC Sifangco Ltd, KAI Komuter akan mendatangkan 3 rangkaian sarana KRL dengan seri KCI SFC 120V. Sarana KRL seri KCI SFC 120V tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA, Kementerian Perhubungan. BPKP siap audit impor KRL dari China. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, belum melakukan audit impor 3 rangkaian KRL baru. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sali Salamah, menjelaskan audit yang dilakukan BPKP adalah pada rencana awal impor KRL tersebut awalnya direncanakan akan impor KRL dari Jepang dalam kondisi bekas. Saat itu, hasil keputusannya adalah impor KRL bekas dari Jepang tidak mendapat rekomendasi dan akhirnya dibatalkan. Lalu pertanyaan berikutnya apakah, kenapa dari Jepang lebih murah tapi pilih dari China? Kami belum melakukan audit atau pengawasan atas kegiatan tersebut. Memang dari pihak KCI pada umumnya nanti akan meminta kepada BPKP untuk melakukan pendampingan atau pengawasannya nanti, imbuh Sali saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis, setengah. Saat ditanya apakah importasi KRL baru ini menyalahi rekomendasi BPKP, Sali mengatakan impor sebelumnya tidak mendapat rekomendasi karena KRL yang akan diimpor bekas. Sementara impor KRL baru ini sudah hasil keputusan rapat yang dipimpin Kemenko Marves. Meski demikian, Sali belum bisa memastikan impor tersebut bermasalah atau tidak. Belum tahu, kami belum melakukan evaluasi ataupun auditnya, sambung dia.